Shalom, Shalom umat Tuhan yang diberkati. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Yang bersukacita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Penyertaan Tuhan sungguh sempurna, amin. Di minggu terakhir di bulan September, Tuhan selalu menudungi kita, Tuhan selalu melindungi kita. Sehingga pada pagi hari ini kita semua boleh beribadah lagi, memuji memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama pagi hari ini kita siapkan hati, kita siapkan hidup kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sama-sama kita berdoa, kita akan membuka ibadah kita pagi hari ini. Kami bersyukur Bapa untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Kami datang pagi hari ini Tuhan membawa kehidupan kami, membawa tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan. Kami mau memuji, menyenangkan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkenan atas ibadah kami. Biar pengurapan-Mu yang dari atas Tuhan, dari tempat yang maha tinggi, mengurapi setiap kami Tuhan. Memberkati setiap kami yang datang kepadamu Tuhan. Biarlah ibadah kami pada pagi ini Tuhan, boleh menjadi ibadah yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Menjadi kesukaan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Berkati setiap kami yang melayani maupun kami yang dilayani. Biarlah kemuliaan-Mu pagi hari ini Tuhan turun atas kami, memberkati umat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, sejenak ambil waktumu pagi hari ini. Mari sama-sama kita memuji menyembah Tuhan. Naikkan ungkapan syukurmu bagi Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari yang Kau beri. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang tak habisnya dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan.
Kami puji Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian kami hanya bagi Engkau ya Tuhan Raja kami. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Engkau melayakkan kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami siap memuji, kami siap menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari saya jemput Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Haleluya. Boleh berikan salam samping kiri kananmu, tapi tidak boleh jabat tangan. Katakan mari bersuka cita di rumah Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kita bersorak, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kami mau bersorak bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Sama-sama angkat suaramu, nyanyikan. Kau batu karang yang teguh, amin. Kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut. Dia penyelamat, penyelamat yang bangkit dan hidup. Angkat tanganmu, katakan haleluya, haleluya. Kekal mulia, haleluya, haleluya, haleluya. Dahsyat berkuasa, umat Tuhan serukan bersorak, nyatakan, hey, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus, hey, haleluya. Katakan Yesus, Engkau batu penjuru, dari mula keselamatan, dari mula keselamatanku, yang menang kalahkan maut. Kau penyelamat kami, Selamat yang bangkit dan hidup. angkat tanganmu, hey. Haleluya, haleluya. Kekal mulia, haleluya, Haleluya, haleluya. dahsyat berkuasa, bersorak, hey. Yesus, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yang percaya Yesus kita adalah Juru Selamat kita, sama-sama serukan haleluya. Sekali lagi serukan haleluya. Hey. Kau agung dan perkasa Tuhan, agung dan perkasa, Megah dan berjaya.
Sama-sama nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak, mensyurgakan. Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Aku dan perkasa, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus tempat perlindungan. Amin. Tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Ada sukacita, amin. Yang bersukacita boleh duduk kembali. Haleluya. Kami bersorak untuk Allah kami yang kudus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru.
dengan ucapan syukurmu katakan, kudus. Kuduslah Tuhan, Engkau Bapak Ibu, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Ya ralaba, ya ralaba, syaitan, ya ralaba, ya ralaba. Tuhan hadir dekat dengan hatimu pagi hari ini. Jangan sia-siakan kehadiran Tuhan pagi hari ini. Engkau Allah kami yang kudus Tuhan. Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Menudungi kami Tuhan, Engkau selalu menjaga kami Tuhan. Ya ralabataka, ya ralabas. Mari angkat suaramu, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Yesus, sungguh manis bersamamu Tuhan. Sungguh manis bersamamu Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang kudus, sebab Engkau
kami bersyukur Tuhan. Ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralabas. Hadirat-Mu itu adalah kekuatan kami Tuhan. Hanya duduk dalam hadirat-Mu kami beroleh ketenangan Tuhan. Kami suka menyembah Engkau Tuhan. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Hidup kami bawa sebagai penyembahan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku menyembah-Mu, amin, menyembah-Mu
hadirat-Mu. Menyembah-Mu menjadi kesukaan. Orang mencintai Engkau. Engkau mau kami kental dengan-Mu. Akrab dengan-Mu. Engkau mau kami ada di dalam Engkau. Dan Engkau di dalam kami. Kaulah segala-galanya. Kami tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Seyogyanya tidak ada kecemasan, tidak ada stres dalam diri setiap anak Tuhan. Yang ada adalah citra-Mu, genetikamu, DNA-mu, ada gambar dan rupa-Mu ada dalam diri kami. Kami lebih daripada pemenang. Kami dipolakan berhasil. Kami sudah diselamatkan. Kami aman, bebas, terlindung, sembuh dan sehat. Terima kasih, bukan kebetulan. Sangat indah Tuhan. Bahwa kami makin dekat dengan Engkau. Engkau terus tambah roh hikmat dan wahyu. Sehingga kami makin mengenal Engkau dengan benar. Kalau kami makin mengenal Engkau dengan benar, kami makin kuat. Tidak ada ketakutan sedikit pun. Terima kasih Tuhan. Kami mau dengar sebagian firman. Firman yang bukan dari hikmat manusia, tapi sepenuhnya hikmat dari Tuhan. Silakan Engkau berbicara, Engkau yang memberikan perkataan-perkataan yang benar kepada hamba-Mu. Segala hormat, pujian, sejuta syukur hanya buat Yesus dari Nazaret. Haleluya. Kita sambut firman Tuhan. Amin. Amin. Ya. Thank you banget. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih kepada Pak Gembala dan semua jemaat yang ada. Surprise buat saya. Setahu saya gereja ini dikenal di Manado. Bukan di Manado, Pak. Yuk, pelayanan adalah suatu kehormatan. Kehormatan di hadapan Tuhan dan di hadapan hamba Tuhan dan semua jemaat. Sebab mau ngomong soal Tuhan sebetulnya tidak boleh sembarang. Ada ayat itu. Nah, di Keluaran toh, jangan sembarangan menyebut nama Tuhan. Tapi banyak orang seenaknya ngomong Tuhan, tapi nggak punya dampak. Saya berusaha makin kenal dia dengan benar, sehingga berdampak. Mengapa? Kan kita sudah mati bersama Kristus, namun kita hidup. Hidupku bukan aku lagi, kata Paulus. Aku hidup oleh iman dalam Dia mengasihi aku dan telah memberi dirinya untuk aku. Berusaha bukan aku, tapi Kristus di dalam aku. Kalau Kristus di dalam aku, kita jadi terang dunia, garam dunia, kota di atas gunung, biji mata Tuhan, surat terbuka. Baik, kita lihat firman Tuhan di dalam Mazmur 27 ya, ayat 5. Mazmur 27 ayat 5. Dia berkata, sebab Ia yang melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam, sekali lagi, dalam persembunyiannya di kemahnya. Dia mengangkat aku di atas gunung batu.
Dia melindungi aku, memproteksi aku, mengayomi aku. Mazmur 91, dengan kepaknya dia menudungi aku. Ya kira berapa besar kepak Tuhan. Kalau dia rentangkan dari Manado, pasti lewat Tokyo. Kalau ke arah barat, pasti lewat New York. Pasti lewat planet bumi ini. Pasti lewat galaksi ini. Sebab galaksi di jagat raya ini sekian miliar. Besar. Cuma bisa dipahami dalam dimensi roh. Bayangkan bumi ini bagian yang kecil dari galaksi ini. Dan galaksi ini bagian dari sekian miliar galaksi. Ini bumi ini nyaris tidak kelihatan di satu galaksi. Apalagi bicara Sulawesi Utara, lebih-lebih Manado, lebih-lebih tempat ini. Tapi kita dalam dimensi roh, firman berkata, karena begitu besar, dia menunjuk di real ini, di tempat ini. Lebih khusus, dia menunjuk Anda dan saya. Karena begitu besar kasih Tuhan, maka diberikannya anak yang tunggal, supaya Anda, saya yang percayakan dia, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kekal! Orang cuma sementara di dunia, cuma cost and the cost di dunia. Saya bangga memahami tanah airku bukan di Manado, tapi di sana. Dia bilang, dia melindungi aku di pondok dia. Pondok. Kalau pondok kecil. Dia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah dia. Kemah itu kecil. Tapi jangan lihat secara lahiriah. Ini gambaran. Tadi aku datang di hadiratmu berhiaskan kekudusan. Pondok tapi kediaman Tuhan. Kemah tapi kediaman Tuhan. Yang duduk di singgasana. Di pondok itu, di kemah itu. Si penguasa satu-satunya raja segala. Siapakah Tuhan itu? Alkitab katakan penguasa satu-satunya. Raja atas segala Tuhan. Dia di atas segala-galanya. Nah, kita ada di situ, di pondok dia. Saudara, saya merenung bagaimana sikap saya kalau ada di pondok itu. Saudara tahu, tadi dikatakan aku datang ke hadiratmu berhiaskan kekudusan. Tidak mungkin saya ada di situ tanpa kekudusan. Ada ayat mengatakan 2 Petrus 3 ayat 11. Betapa saleh dan sucinya kita harus hidup. Saya harus hidup. Tak mungkin saya ada di situ kalau saya tidak sangkal diri. Tak mungkin. No way. Tapi kalau saya sangkal diri pikul salib, satu kepastian saya ada di sana. Itu juga belum cukup. Firman Allah adalah kebenaran sepotong-sepotong. Harus dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain. Tanpa saya mempersembahkan tubuhku. Tubuhku yang ada panca indera, ada anggota-anggota tubuh. Tanpa saya mempersembahkan mata, alat untuk melihat, telinga untuk mendengar, merasa meraba, panca indera. Anggota tubuh, tangan, kaki. Anggota tubuh ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Yang kelihatan tangan, kaki. Ada yang tidak, paru-paru tidak kelihatan. Jantung tidak, hati tidak kelihatan. Persembahkan kepada Tuhan. Tidak mungkin saya ada di pondok dia. Berhiaskan kekudusan. Kudusannya disendirikan. Suci dulu baru kudus. Kalau Anda baca 1 Korintus 6 ayat 11. Kita sudah disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan. Jadi suci dulu baru kudus. Sebelum suci Anda datang, percaya, bertobat, baptis air, baptis roh.
baru alami janji-janji Tuhan. Saya berjalan secara dunia. Terus dengar firman, saya berbalik. Saya percaya. Saya bertobat. Saya dibaptis. Saya dibaptis roh. Penuh roh. Berjalan dalam roh. Sebab Allah itu roh, sorga itu roh, firman itu roh. Tidak mungkin seseorang ada di dalam Tuhan kalau dia tidak dalam roh. Itu sebabnya banyak orang tidak ngerti firman karena tidak masuk dalam real. Dalam lokasi. Dalam dimensi roh. Dalam habitat roh. Orang yang hidup dalam habitat roh. Dia suka bersekutu dengan orang yang spesies dengan dia. Tidak mungkin mujair itu bisa hidup di laut. Air asin. Mujair tidak mungkin sama-sama kita temukan di kelompok ikan mas. Tidak mungkin. Ikan tongkol, ikan jenis apapun. Ikan gabus. Gabung sama-sama dengan ikan nila. Tidak mungkin. Orang diciptakan menurut gambar dan Allah punya spesies roh. Mazmur 19 aku suka bersekutu dengan orang yang takut akan Tuhan. Orang Kristen yang benar adalah orang yang berjalan dalam roh. Itu yang firman katakan. Dia melindungi aku di pondok dia. Jadi kita ada di dalam pondok. Bagaimana caranya kita di dalam pondok? Bagaimana caranya kita ada dalam kemah dia? Bagaimana caranya kita ada di rumah dia? Banyak orang gak ngerti. Dulu juga saya gak ngerti. Perang-perangan, saudara. Bagaimana kita bisa mengerti? Kalau kita tidak merasa miskin. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Tuhan karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Mereka lah yang punya pondok itu. Artinya mereka berhak tinggal di pondok itu, tinggal di kemah itu. Tinggal dalam kerajaan itu. Bagaimana caranya? Firman menjawab, saudara. Firman menjawab. Dia bilang, 1 Yohanes 3, kalau engkau melakukan perintahku, firman, maka engkau dalam aku dan aku dalam engkau. Di mana Yesus hidup, di mana Tuhan hidup? Di kerajaan dia, di pondok dia, di kemah dia. Jadi kalau kita lakukan firman, pegang teguh, saya ada di rumah dia. Walaupun saya lahir dia tinggal di Manado, orang kudus di Efesus, tapi tinggal dalam kerajaan surga. Doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi orang yang tinggal di situ, daya lihatnya, daya dengarnya, apapun yang dia lakukan, baik dengan perkataan, perbuatan, in the name of Jesus Christ. Dia kalau melihat orang, bukan cuma dia lihat casing dia, bukan cuma dia lihat sampai anggota tubuhnya paling dalam kalau dia ahli ilmu jiwa. No. Dia masuk sampai memisahkan jiwa dan roh, sum-sum dan sendi-sendi, pertimbangan akal manusia. Karena apa? Dimensi ilahi. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tidak heran kalau Paulus lihat si orang dirasuk setan. Sudah berhari-hari mengikuti dia lantas Paulus engkau akan menjadi buta. Jadi buta. Saudara, bukan Paulus lagi, tapi Yesus. Orang yang tinggal di pondok Allah bukan dia lagi, tapi Yesus. Dan mereka semua bersekutu, inilah gereja Tuhan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Wow, saya bangga saudara. For apa saya jadi Kristen tapi tidak nikmati segala yang disediakan Allah. Ada ayat dia berkata begini. Dan memeterai kamu sebagai tanda kepunyaan dia. Memeterai saya dan saudara tanda kepunyaan dia. Dan memberikan Roh Kudus dalam hati saya sebagai jaminan dari semua yang disediakan Tuhan buat kita. Buat saya dan saudara. Apa yang dia sediakan? Tahukah saudara? Yesus datang untuk apa? 1, diampuni dosaku. Udah jangan ingat-ingat lagi masa lalu.
seterusnya. Karena dalam roh dia kasih semua fasilitas. Jangan berbuat dosa lagi. Matikan semua dosa. Kolose 3 ayat 5. Matikan. Matikan kalau ada penyimpangan seks. Matikan kalau ada dusta. Kalau ada ego. Kalau suka tersinggung. Matikan semua yang negatif. Supaya genetika Tuhan keluar. Supaya buah roh keluar. Supaya buah pertobatan keluar. Buah pelayanan, buah kebenaran keluar. Dan engkau betul-betul, saya betul-betul jadi garam dunia, terang dunia. Dan terjadilah seperti kata Tuhan. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Siapa mengutuk engkau akan. 5 tanda ini akan menyertai engkau. Kau 1, ngusir setan. Berbahasa baru. Memegang ular. Di sini nggak ada ular berbisa setahu saya. Tapi ular itu nampak pada manusia. Berbisa. Kau bisa pegang dia dan terdiam. Kemudian terminum racun. Dengar baik-baik. Saya sampai pikir-pikir, terminum racun. Tidak apa-apa. Terus saya pikir, kok orang makan kangkung? Bukan racun, kok asam urat? Makan daging, kok kolesterol, darah tinggi? Apa korelasinya? Oh, nanti saya tahu. Kalau engkau hidup dalam daging, hukum daging yang berlaku. Kalau sudah ada tanda-tanda kolesterol, darah tinggi, kau makan daging terangsang darah tinggi. Tapi kalau engkau hidup dalam roh, roh menuntut engkau makan secukupnya. Maka hukum roh yang berlaku. Sampai tajam, saudara. Yesus berkata, aku sudah pikul kelemahanmu dan tanggung penyakit. Oh, penyakit sudah putus hubungan dengan saya. Oleh bilu-bilu aku semua. Oh, berarti penyakit sudah putus. Berarti saya tidak akan salah. Saya berkata, saya tidak akan sakit dan terbaring sakit di rumah. Tidak akan masuk rumah sakit. Tidak masuk ICU. IGD, UGD. Saya tidak akan terkapar di meja bedah untuk dibedah. No, Yesus sudah tanggung penyakit. Ini kebenaran. Beranikah kita ngomong begitu? Saya berani, saudara. Tapi saya temukan saya sakit. Oh, kalau saya mau cerita, sebenarnya saya sudah lama mati, saudara. Tapi saya bangga. Firman adalah kebenaran. Apa yang saya ucapkan, apa yang si orang percaya ucapkan pada Tuhan, itu yang dia peroleh. Bilangan 14 ayat 28. Kalau kita katakan janji Tuhan, Tuhan, ini janjimu. Kau sudah pikul kelemahanku dan tanggung penyakitku. Oh, saya kolesterol, gula darah, asam urat. Dulu kalau saya naik di sini, waduh, sakit sekali. Waktu ini terwahyu, mesti terwahyu, saudara. Terwahyu tadi saya kata mesti rasa miskin dan lapar. Kalau Anda rasa seperti saya, khotbah-khotbah di radio sudah sekian ratus. Kalau tidak bisa dikatakan sudah ribuan kali khotbah, nggak bisa. Kita mesti merasa miskin, rendah hati. Tuhan wahyukan, Pak Jin. Tuhan wahyukan, bukan. Wahyu itu bukan selubung. Hikmat itu dapat pengetahuan Tuhan. Saya makin tahu. Oh, harusnya orang Kristen tidak perlu masuk rumah sakit. Asal sungguh-sungguh. Asal kudus. Tidak perlu tabung uang untuk biaya operasi di Singapura atau dimanapun. Gak perlu. Yesus di atas segala-galanya. Tepuk tangan semangat. Oh, karena kita tinggal di rumah dia. Saya mau tanya, ini rumah Tuhan. Rumah Tuhan ya, saya keluarin. Rumah Tuhan. Ada apa di rumah Tuhan? Kalau ini Tuhan ya, ada firman di sini. Hanya Tuhan. Dan siapa? Anak Tuhan. Tadi kan di pondok dia, di kemah dia. Tanya, jujur, coba saudara. Dia bilang jangan seperti dunia. Rubah pola pikir kita. Saya mau ajak Anda ini datanglah kerajaanmu dalam kerajaan Tuhan. So, saya mau tanya, adakah darah tinggi di situ? Pasti tidak. Katakan pasti tidak. Ada asam urat di situ? Sekarang banyak anak-anak Tuhan, pendeta cuci darah. Cuci darah. Di rumah sakit Malalayang sampai tiap hari antre sampai
anak belia, ada yang suruh cuci darah. Anda mau demikian? Yesus datang, dia tanggung orang punya penyakit. Setelah semua dia lakukan, dosa, penyakit, kemiskinan, kutuk, cara hidup yang sia-sia. 5 ini saudara, 5. Dia teriak, sudah selesai. For apa? Karenanya orang Kristen mesti hidup dalam iman. Iman pegang firman. Katakan ini kebenaran. Haleluya. Iya saudara. Oh sedap sekali, enak sekali. Enak sekali. Tadi saya baru berjumpa dengan seorang. Saudara, temukan dia sudah terkapar. Mau berdiri aja nggak bisa. Sampaikan firman, kalau engkau percaya, engkau bisa berdiri. Tapi kalau tidak, sampaikan pesan pada keluarga, sedia peti, engkau sudah mau mati. Untung dia dengar. Dia dengar, dia bertindak berdiri. Tadi saya temukan. Dia katakan, aduh, Tuhan Yesus betul-betul tidak berubah. Amin. Tiada mustahil bagi orang percaya. Amin. Apakah hanya pada gereja mula-mula ada mujizat tanda? Saya bangga, saya sekarang musim kampanye ya. Ada calon gubernur, berapa calon, wali kota. Tapi saya mau kampanyekan soal Yesus. Yesus yang tidak berubah. Amin. Kalau saya dan saudara pegang, buang aja Alkitab ini kalau dia tidak bisa menyembuhkan saya. Tapi kenapa saya tidak sembuh? Berhiaskan kekudusan. Kalau ada penyimpangan seks, stop. Kalau ada masturbasi, stop. Kalau tidak memaafkan, stop. Kalau enggak ada gunanya masuk gereja. Tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan. Kalau engkau tidak berjuang, kalau saya tidak berjuang masuk di pintu yang sesak. Karena sempitlah jalan menuju kehidupan. Cuma sedikit orang di sana. Kenapa sedikit? Mesti suci, mesti kudus, mesti benar. Mesti bersih. Kalau ada utang pada orang lain, bereskan. Kalau Anda mampu bayar, datangi. Maaf Pak, habis uang. Kita bersedia mau bayar, tapi sekarang kita minta waktu. Tinggal dosa dia kalau dia desak Anda bayar. Nanti Tuhan bicara kepada dia, sudah jangan ingat-ingat. Atau Tuhan buka jalan pada Anda dapat uang, balik bayar. Beres, itu tidak jadi dosa lagi. Bereskan saudara. Bereskan, jangan malu datangi. Sebenarnya kalau mau bicara, Tuhan juga menebus orang dari kemiskinan. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena aku dia jadi miskin, sekalipun dia kaya. Supaya saya menjadi kaya karena kemiskinannya. Jadi waktu ketemu dulu, mobil saya mobil tua. Saudara. Ganti ban aja sudah susah, malu saya. Ingat saya berperkara, Tuhan kenapa begini, janjimu, masa boleh anak Tuhan. Akhirnya Tuhan buka keajaiban. Saya alami mujizat demi mujizat. Maaf saudara, tadi saya bilang saya mau kampanyakan bukan pribadi saya. Saya bersyukur saya ada usaha. Mobil saya sudah sekian. Nah, ada aset saya yang cukup miliar saudara. Bangga saya. Kalau kita setia pada Tuhan, gak ada mustahil bagi Tuhan saudara. Gak ada mustahil. Karenanya saudara mari sungguh-sungguh dengan Tuhan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, rumusnya firman yang menjawab. Bagaimana caranya kita tinggal di dalam dia. Bagaimana caranya kita datang pada dia. Datang bukan jalan kaki. Saudara. Dia bilang, kalau engkau lakukan firman perintah, maka engkau dalam aku dan aku dalam engkau. Oh, 1 Yohanes 3:24. Saudara. Jadi, ini ayat ini, dia melindungi aku di pondok dia. Tapi kalau tidak dikaitkan dengan yang lain, orang cuma ada di pondok. Tapi sebetulnya penjabarannya, Yohanes 15 ayat 7. Jika engkau di dalam aku dan firmanku dalam engkau. Firman adalah dia sendiri. Jadi membau. Saya dalam Tuhan. Saya dalam Tuhan. Dan Tuhan di dalam saya. Maka engkau akan berbuah-buah lebat. 15 ayat 7. Maka
kongkol. Kalau 1 Yohanes 5:18, dia melindungi kita. Artinya dia dari luar. Dan dia juga di dalam. Karena dalam roh gak ngerti. Dengar baik saudara. Dan si setan, ini Anda, karena dalam lindungan Tuhan, ini saya setan, tidak bisa menjamah. Gak bisa menjamah. Karena dia yang memproteksi. Itu setan. Itu iblis. Dan bawaan dia. Apa bawaan dia? Kanker, cuci darah, asam urat, kolesterol, resah. Begini dosa, saudara. Tuhan bilang, bersukacitalah senantiasa dalam aku. Nggak ada stres orang percaya. Amin. Amin. Selalu sukacita. Maaf saudara, saya promosikan Tuhan. Ajin, saya sudah mau 76. Tuhan kasih usaha sama saya, jual-jual bahan bangunan. Kalau beberapa karyawan, so sibuk sama so pergi, ada orang datang, terpaksa saya angkat semen. Dan, ternyata saya olahraga, dan orang-orang kagum. Saya katakan, bukan tenagaku, tenaga dari Tuhan. Saat itu kesempatan saya menginjil, itu sebabnya taat pada Tuhan. Kalian tahu keadaanku. Dulu memang sudah anjlok saudara, dipermalukan. Tapi Tuhan sudah berjanji Mazmur 91, aku meluputkan engkau dan memuliakan. Dia promosikan saudara. Anda mau dipromosikan, taatlah kepada Tuhan. Haleluya. Oke, mau tepuk tangan lagi? Iya! Pernah saya bawa mobil sampai bola mengondo, bawa seorang teman pemuda. Karena mau kejar, mau khotbah di radio waktu itu. Saya lari sampai 120. Jalan di sana kan banyak lurus toh, saudara. Ini bukan mobil baru, saudara, mobil L300. Saya begini sama pemuda, pemuda. Udahkah Anda melihat orang seumur saya bisa kasih lari mobil begini? Tapi ini bukan sengaja, kita mau kejar supaya bisa khotbah di radio. Dia giling kepala. Ada perbedaan. Orang percaya dan bukan orang percaya. Amin. Haleluya. Maaf diingatkan kalau sudah. Boleh tambah saudara? Saudara, asik sekali. Saya mau katakan asik kalau saudara, yang paling berbahagia adalah orang yang mendengar dan melakukan firman. Kalau kita sudah tahu firman tapi tidak lakukan, gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Firman bilang kita lebih daripada pemenang. Amin. Kalau Tuhan biar aku, siapa lawanku? Saya kadang kala saudara, maaf. Anggap aja pintu rumah ini. Sandar pintu rumah. Kemudian ngomong, setan, ini rumah saya. Ya? Setan, saya ada Yesus. Saya kenal Yesus. Saya sudah dibereskan dosaku, penyakitku. Saya diproteksi. Setan, awas you ganggu. You ganggu tempat ini. Awas ya. Saya sudah pegang firman Tuhan. Saya tidak mau diganggu oleh setan. Karena Tuhan memproteksi kita. Pernahkah engkau jalan kemudian ngomong mulai begini, kiri kananku ada Tuhan, dalam diriku ada, sambil senyum bahasa roh. Hanya mana syokomaha. Enak sekali. Anda menghadap Tuhan. Morning, Lord. Morning, Jesus. Morning, Lord. Kau Bapakku. Mulai menangis. Lord, peluk aku. Saya bersyukur kenal Engkau. Nangis sudah. Kristen ada hubungan kental dengan Tuhan. Kalau orang sungguh-sungguh percaya, itu doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu di rumahmu walaupun belum lantainisasi, walaupun ada kontrak. Tapi di mana engkau berada, situ Tuhan ada. Engkau rasakan sorga di situ. Haleluya. Tepuk tangan semangat, boleh? Iya saudara, aduh.
Khotbah itu gampang sekali menurut saya. Apa yang saya lihat, saya dengar, saya raba itu saya sampaikan. Saudara, saya kasih ayat yang sebelum tadi. Ayat 5, ayat 4. Mazmur 27 ayat 4. Dia berkata begini. Satu hal telah kau minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan menikah. Diam di rumah Tuhan, di rumah dia. Tadi saya sudah ajak kita di rumah dia. Ada sakit hati. Ada dendam. Itu negatif-negatif semua. Ada hoax. Ada resah, risau, galau, cemas, ada stres, depresi. Enggak pasti. Darah tinggi? Enggak. Pegang ini saudara. Asal tinggal di dalam dia. Amin. Haleluya. Nah sini dia katakan yang ku kehendaki. Yaitu. Suatu hal yang ku minta kepada Tuhan itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidup. Mazmur 23. Kebajikan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup. Dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Ada di antara saudara, berpikir begini, kita mau sakit apa kok kita mati, Kang? Sudah siap-siap? Mau sakit kanker kemudian mati? Cuci darah kemudian mati? Penyakit gula kemudian mati? Oh konyol. Saya ketombe aja nggak ada. Jerawat aja nggak ada. Umat Israel lewat padang gurun, saudara. Pakaian mereka tidak rusak, sepatu mereka tidak rusak, cuma makan mana. Mana itu kaitkan dengan sekarang? Firman Tuhan. Manusia hidup bukan oleh roti saja tapi firman. Engkau tidak akan sakit-sakitan. Oh tepuk tangan semangat saudara. Jadi doa saya kurang tahu Anda mau adopsi atau karena saya pegang janji Tuhan. Tuhan, manusia sekarang kau dengar pendeta mati. Sakit apa dia? Apalagi jemaat. Sakit apa dia? Di Alkitabiah. Saya berdoa, Tuhan, saya tidak akan sakit kemudian mati. Tapi saya akan mati. Tapi pada waktu kuat rohani, saya mati. Atau engkau datang. Jadi saya mesti berjaga-jaga supaya kuat rohani. Kalau diundang semacam begini, harus datang. Maaf, berusaha tidak terlambat. Karena mogok mobil saya, jadi saya pakai motor. Jangan tidak jadi halangan. Harus taat. Keselamatan hanya bagi mereka yang taat. Tahu ayatnya? 5 ayat 9 nanti baca di rumah Ibrani. Jadi saya berdoa, Tuhan, saya tidak mau. Ada orang mati umur 50, 60. Pendeta khotbah. Kita datang pada peristiwa iman. Peristiwa iman. Karena nanti mati prematur. Ada ayatnya. Nanti baca di rumah. Ayub 36:14. Pengkhotbah 17 ayat 7. Dia bilang begini. Kenapa engkau mau mati belum pada waktunya? Mereka mati pada usia dini. Jadi banyak orang mati tidak menurut kehendak Tuhan. Jadi saya deklarasikan. Saya tidak akan sakit kemudian mati. Mendorong saya untuk taat. Maka yang tidak taat akan sakit kok mati saudara. Darah tinggi lagi. Sedia duit banyak saudara kalau Anda sakit gula. Ada kanker di Penang, di Malaysia, di mana? Di Bulan. Sekarang nggak sudah ada orang mendaftar ke Bulan. Sudah ada orang mendaftar ke Bulan. Anda sudah mendaftar ke surga? Amin. Katakan ya. Ya. Tepuk tangan. Jadi saudara, saya katakan, ya mati prematur, kasihan. Kasihan. 3 hari, potong RW, potong babi. Chinese food, bikin makanan itu. Orangnya yang tulus, walaupun dia ikut-ikut ibadah, dia yang suci. Masuk neraka. Itu di bumi, bikin pesta. Kalau dia dari neraka, boleh bikin 3 malam, bikin 1 minggu, bikin 1 tahun, 40 hari. Kita ada di neraka, mau makan minum. Mau begitu saudara? Pastikan kita ada di sorga. Pastikan kita betul-betul selamat. Pastikan kita ada di pondok dia. Di kemah dia. Dia mengangkat aku di atas gunung batu.
Sampai mau goyang kalau di Gunung Batu. Saya bangga sekali saudara, saya bangga sekali saudara. Pernah saya ditelepon ke rumah sakit. Sampai ke rumah sakit ini pasien jangan merontak. Karena itu makanya betul. Tapi heran kok merontak-merontak. Terus saya tanya dia, Pak, Bapak masih suka sembuh? Iya. Kenapa Bapak bersikap begitu? Bapak gereja apa? Pantekosta. Hah? Kenapa Bapak begitu? Kalau Bapak tidak mau robah, diam. Dengar. Dengar ya. Ini keluarga semua. Saya mau beritahu. Keluarga, sedia petijo. Mari Bapak mau sembuh. Itu anak-anak masih kuliah. Berdiam. Sekarang duduk. Kalau ini boleh, siap untuk mati. Dia berusaha duduk, akhirnya bisa duduk. Sudah kau bertindak pulang Jo Saya pergi pulang, Anda doakan saudara. Ini kebenaran saudara. Anda lihat gereja mula-mula kalau terbanyak mereka nggak doakan, cuma berkata bangkit dan berjalan. Saya mulai adopsi saudara. Waktu masih di pintu Irene A, ada hikmat datang. Balik bilang pulang hari ini. Kan nanti lagi sekarat. Saya balik, kekasih ini masih duduk di ranjang. Pak, saya sudah mau pulang tapi dapat hikmat. Menurut saya, kalau orang lain bilang, Tuhan bilang, lebih dapat hikmat dari Tuhan. Pulang Joy. Nanti sudah saya nggak monitor. Sudah, itu urusan mereka. Tiba-tiba dapat telepon. Pergi melayani di Pondos. Pondos saudara. Kenapa? Nanti di sana saya tahu. Bapak ini langsung pulang. Kunta bongkar di Tuasen dan sana. Ada yang mendoakan, dia punya nomor telepon ini. Ada di sana, seorang ibu 17 kali masuk rumah sakit. Mereka ajak saya ke sana, pergilah saya. Hari Minggu begini khotbah, mana tuh ibu itu? Tidak ada. Nanti selesai, kami makan, ibu itu keluar dari kamar. Enggak basisir, memang sakit saudara. Tapi dia berusaha keluar. Kemudian, Bu, kenapa enggak ibadah tadi? Ibadah tadi di kamar. Oh, kenapa begitu? Sudah mau menangis. Masa Pantekosta mau menangis? Aduh, bukan begini Pantekosta mesti bersuka cita. Nangis terus. Dia buka kedok. Kita pas mau bunuh diri, sudah tanding sakit, memperalia uang. Hah, masuk neraka. Lebih nangis. Kok dia minta ampun. Aduh, maaf. Ibu, mulai sekarang, sonyala masuk rumah sakit. Cuma itu yang ngomong. Tapi karena orang di pondok, di kemah. Jangan sembarang ngomong kalau aneh hendak di kemah. Kalau ada kotor jangan sembarang. Harus bersih kalau ada di kemah. Kudus kalau ada di kemah. Bukan sekadar nyanyi. Tapi realita. Kekudusanmu Bapa. Aduh. Anda tahu. Kalau kita anak Tuhan. Firman berkata roh Tuhan dan rohku bersaksi. Two-way communication. Tadi kita bilang morning Lord. Dia langsung morning Jesus. Morning Holy Spirit. Lord. Kau sangat mengasihi aku. Saya nggak pernah rasa susah. Saya penuh dengan damai. Thank you Lord. Dan seterusnya. Tuhan, saya mesti mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan budi. Ini boleh kalian dengan segenap hati. Tuhan kasih wahyu. Anda senang kalau orang berkata begini. Brother, God bless you. Senang toh? Senang ya? Hah? Saudara, saya mau tanya pada saudara. Ini tadi kan rumah Tuhan. Pondok Tuhan atau kemah Tuhan. Hadirat Tuhan. Oh? Lantas Anda, saya mau tanya. Di sini ada kurang enggak? Ada kurang? Di sana Anda bisa temukan es krim yang tidak ada tandingannya dengan es krim dunia. Pasti. Pasti toh? Rumah di sana, rumah yang paling kecil malah termewah di dunia. Toh? Nggak ada yang kurang. Kurang beras, kurang roti, kurang sate, nggak ada yang kurang.
Kok ada begini? Berkati aku. Salah menurut saya. Saya nggak suka orang berkata God bless you. Saya langsung ya, saya sudah di dalam berkat Tuhan. Saya di rumah Tuhan, apa yang kurang? Jadi pola pikir kita berubah. Ada ayatnya. Saya cari di perjanjian baru nggak ada. Paulus, Petrus, Rasul-rasul supaya kamu diberkati, supaya kamu punya gedung besar, supaya kamu sehat. Nggak ada. Doa mereka coba Anda baca. Saya namakan doa apostolik profetik di Efesus 1, Efesus 3, Kolose 1 dan ada banyak lagi. Tapi ini 3 hal yang panjang-panjang. Aku berdoa supaya saya menerima roh iman dan baru sehingga saya makin mengenal dia dengan benar. Dan menerangi mata hatiku sehingga aku mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang Tuhan sudah sediakan bagi aku. Betapa hebat kuasanya bagi saya yang percaya pada dia. Ini ada doa begini dan seterusnya dan seterusnya. Berkati aku. Anda tahu doa Yabes perjanjian lama. Oh, berkati aku berlimpah-limpah. Perluas daerahmu. Yalah tanganmu menyertai aku. Aku luput dari bahaya. Dan terhindar dari penyakit. Saudara, firman dia bilang begini. Yesus dia kasih. Sorga dia kasih, mana lebih hebat. Perjanjian baru lebih hebat. Asal kita mengenal dia dengan benar. Cuma kenapa kita miskin? Kenapa? Kenapa kita sakit-sakitan? Kenal dia dengan benar. Kalau kita kenal dengan dia dengan benar. Oh, dia bilang, Roma 8 ayat 32, anaknya dia kasih, masa bisa yang lain dia tidak kasih. Jadi dia bilang begini, jangan seperti dunia. Berubahlah pola pikirmu. Berubah. Tuhan, aku anakmu. Dia bilang, kau anak, kau pewaris janji-janjiku. Kau berhak menerima janji-janji Tuhan. Amin. Haleluya. Boleh tepuk tangan, semangat. Jadi tadi itu ibu yang menangis, dia buka rahasia dia mau bunuh diri. Saya beritahu kepada dia, mulai sekarang kau tidak akan masuk rumah sakit lagi. Pulanglah aku. Lusa anak dia telepon. Aduh Pak, saya beritahu bukan saya. Itu hikmah dari Tuhan ngomong. Mulai waktu itu sekarang beberapa kali. Karena ada anaknya di Jakarta. Saudara. 3 anaknya pendeta. Saya nggak sebut nama. Etis. Jadi biar sapa lagi. Kalau orang yang serius dengan Tuhan. Tapi kalau orang dengar firman. Iman timbul dari pendengaran. Orang ngap. Orang tangkap. Orang lakukan. Maka bereslah. Haleluya. Semoga panjang. Ya, saya stop di sini. Tapi saya mau berkata kepada kalau diizinkan sikat. Ada di sini yang belum penuh Roh Kudus. Maaf saudara. Ya. Saya datang di sini bukan cuma meninggikan Yesus. Bukan meninggikan manusia. Bukan meninggikan diri saya. Apalagi meninggikan Yesus. Kalau engkau lapar dan haus. Datang. Sebelum pulang datang temui hamba Tuhan. Tumpang tangan. Ada mau lebih lagi setia. Datang. Ada hamba Tuhan. Amin. Saya ajak mari kita berdiri. Yuk. Haleluya. Amin. Yesus sangat mengasihi Anda dan saya. Saya mau serahkan mic ini kepada hambanya. Jim. Terima kasih Pak John, orang tua yang sudah melayani kita pada pagi ini. Bapak, Ibu, Saudara, di saat kita berdiri, izinkan saya mengajak Saudara 1-2 menit kita temui Tuhan dalam hadirat Tuhan, Saudara. Saya lebih indah kita temui Tuhan, Saudara, hampiri hadirat Tuhan.
Kita masuk dalam pondok Tuhan, saudara, dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, dengan merasa miskin. Seperti anak bungsu yang berkata kepada bapaknya, lebih baik aku pulang ke rumah bapak, biar jadi orang upahan juga tidak apa-apa. Saudara, dengan kerendahan hati kita, kita bisa menyentuh hati Tuhan. Saudara, mungkin apa yang sedang kita gumuli tidak bisa kita uraikan dengan kata-kata bahasa formal kita. Tapi ketika kita menemui Tuhan, saudara, dengan merendahkan diri, Bapak kita tahu semua isi hati kita. Apa yang tidak bisa kita ucapkan pun, Bapak kita tahu semua isi hati kita. Mari kita buka kedua tangan kita sembah Dia, saudara. Temui Tuhan, saudara. Hampiri hadirat. Kami menghampirimu. Kami menghampirimu, Abah. Kami menjumpaimu, ya Abah. Tiada kata selain kami menyembahmu. Oh, selain kami memujamu, ya Abah. Oh, haleluya. Ya la 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 la. Haleluya. Ya la 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 la. Kami menyembahmu. Oh, kami menyembahmu. Setiap kami di atas gunung batu. Oh Rara Bapa, Kau bawa kami ke pondok-Mu. Oh, Kau bawa kami ke tempat kediaman-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Oh Bapa, oh ya Abah. Terima kasih buat anugerah-Mu. Ya la 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 la. Oh sere inalalamu sere de baba baba. Haleluya. Oh haleluya. Roh Kudus jamah setiap kami. Haleluya. Inalamu ya yes. Inalamu ya la 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 la. Oh ya Abah. Inalamu sere la 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 la. Yes, la 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 la. Oh, la 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 la. Haleluya. Ya la la la. Oh. Bala. Mari kita berbahasa roh sejenak, saudara. Raba. Sekira raba. Yang bisa berbahasa roh, kita berbahasa roh. Hadirat Tuhan lembut sekali, saudara. Oh, raba. Dengan suara keras, raba. So, raba. Oh, raba. Lebih keras lagi, saudara. Ya, raba.
Hadirat Tuhan memenuhi saudara. Haleluya, haleluya. Yes, lebih keras lagi. Sampai kekuatan ilahi itu turun, turun. Ya jangan berhenti saudara. Nikmati hadirat Tuhan saudara. Berapa banyak dari kita yang percaya bahwa Roh Kudus sudah menjamah saudara. Engkau menikmati kekuatan surgawi yang baru. Engkau menikmati anugerah Tuhan yang baru. Engkau menikmati berkat Tuhan yang baru. Engkau menikmati kesembuhan. Engkau menikmati pemulihan. Engkau menikmati segala yang baik dari Tuhan. Engkau beri tepuk tangan buat Yesus. Engkau beri tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu yang datang kemari untuk melayani setiap kami. Terima kasih buat hadirat Tuhan di tempat ini. Terima kasih buat damai sejahtera yang berlimpah-limpah dalam setiap hati kami. Biar ukupan penyembahan kami naik menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Saya merasakan hadirat Tuhan begitu lembut, saudara. Satu lagu yuk. Sama-sama yuk katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan, itu kesukaanku. Hadirat-Mu,
kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kami mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Baik yang beribadah di gedung gereja ini maupun yang beribadah di rumah masing-masing. Kami menyampaikan terima kasih atas waktu dan kepercayaannya bisa beribadah bersama kami pada hari ini. Segala puji syukur kepada Tuhan bahwa ibadah pada hari ini boleh berjalan dengan baik dan kita semua yang telah menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Sekalipun di situasi pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir dan status zona untuk Kota Manado adalah zona orange, dan puji Tuhan kita semua masih dapat diberi kesempatan untuk beribadah secara tatap muka juga secara online di rumah masing-masing. Kita juga patut bersyukur kepada Tuhan bahwa tingkat kesembuhan untuk Sulawesi Utara di minggu ini mencapai 79% dari semua pasien yang terkonfirmasi. Terpujilah nama Tuhan. Untuk itu kita semua tetap bersehati dan terus menaikkan doa bagi bangsa Indonesia, berdoa bagi Provinsi Utara, Sulawesi Utara, berdoa bagi Kota Manado dan sekitarnya. Sekiranya Tuhan terus melawat dengan kuasa kesembuhan, sehingga semakin hari semakin banyak pasien COVID-19 yang terus mengalami kesembuhan. Dan sekiranya penyebaran virus COVID-19 segera terhenti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, doa kami selalu menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekiranya saudara dianugerahkan Tuhan kesehatan yang baik, saudara selalu kuat di dalam Tuhan. Sekiranya semua usaha dan pekerjaan, pelayanan dan keluarga, semuanya disertai dan diberkati Tuhan selalu. Untuk itu tetaplah bersemangat mengiring Tuhan. Tetaplah bertekun di dalam Tuhan. Sebab segala sesuatu yang kau lakukan untuk Tuhan tidaklah sia-sia. Tuhan pasti memperhitungkannya dan membalasnya dengan upah berlipat kali ganda pada waktunya. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta John Kumolontang yang telah melayani dan memberkati jemaat yang ada di gereja City Worship melalui pelayanan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Kiranya Tuhan memberkati dan mengurapi, menambah-nambahkan hikmat surgawi. Tuhan membalas semua taburan benih firman Tuhan yang telah ditaburkan. Lebih lagi baik di dalam keluarga, pekerjaan dan pelayanan. Tak lupa juga kami menitipkan pesan buat saudara sekalian bahwa di masa adaptasi kebiasaan baru atau new normal, kita semua tetap mematuhi dan mentaati dengan disiplin semua protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan tetap memakai masker, menjaga kebersihan tangan, tetap menjaga jarak satu dengan yang lain, serta tidak bersalaman tangan secara langsung. Bapak Ibu Saudara, dengan penuh kerendahan hati kami, izinkanlah kami menyampaikan bahwa jika Bapak Ibu Saudara rindu dan terbeban untuk menabur dan menopang pekerjaan Tuhan di gereja City Worship, baik korban persembahan, persepuluhan, persembahan syukur, persembahan imam maupun persembahan pembangunan di proyek Miracle Center. Bagi Bapak Ibu yang hadir di dalam ruangan ini dapat menabur lewat amplop-amplop yang tersedia di depan kursi saudara dengan menulis nama dan nomor handphone saudara supaya kami dapat meregister persembahan saudara dengan jumlah yang benar dalam buku kas perbendaharaan. Kemudian saudara dapat memasukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di depan dengan tetap menjaga jarak satu dengan yang lain saat membawa persembahan. Bapak Ibu yang akan melakukan taburan lewat transfer bank kiranya dapat mencantumkan nama sehingga kami dapat memeriksa dengan benar. Rekening bank berikut ini, Bank Mandiri atas nama Gereja City Worship, nomor rekening 15000 123 01238. Bank BCA atas nama Yemilim, nomor rekening 7800130055. Sekiranya semua taburan persembahan saudara dilakukan dengan kerelaan hati dan sukacita.
Demikianlah kiranya taburan kita menjadi berkat di rumah Tuhan, supaya selalu ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisnya hasil tanahmu, supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Amin. Kami menyampaikan terima kasih atas semua taburannya. Tuhan Yesus membalasnya semua kepercayaan dan kebaikan hati Bapa dan Ibu sekalian. Tak lupa izinkan kami menyampaikan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Yang pertama buat Bapak Bobby Ok dan yang kedua Bapak Frans Sambenaung. Dan seluruh jemaat yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian dengan umur panjang, sehat, kuat dan diberkati Tuhan dengan berkat-berkat yang baru di usia yang baru. Demikianlah penyampaian pengumuman gereja kami pada hari ini. Dan jika Bapak Ibu yang membutuhkan informasi lainnya atau topangan doa atau visitasi bisa menghubungi sekretariat gereja City Worship di nomor WA dan nomor telepon. Yang pertama, Pastor Sasa, nomor HP dan WA 0852 1723 1029. Dan Pastor Yermi Lim, nomor handphone dan WA 08 1143 0559. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua topangan, semua perhatian dan bantuan dari Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati taburan Bapak Ibu sekalian. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Saya jemput untuk bangkit berdiri. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di dalam ruangan ini, sebelumnya kita membawa korban persembahan di kotak persembahan. Saya jemput kita sama-sama mengangkat tangan dengan amplop persembahannya. Dan mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pada hari ini kami telah dapat beribadah dengan penuh sukacita. Dan kami telah diberkati dengan firman-Mu. Dan saat ini kami membawa korban persembahan kami yang terbaik, yaitu mengembalikan persepuluhan, ucapan syukur, persembahan imam, dan persembahan pembangunan rumah Tuhan. Kami percayakan kuasa firman Tuhan, bahwa Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap sorga dan mencurahkan berkat bagi setiap kami dengan kelimpahan. Kami percaya janji firman Tuhan, bahwa tidak ada taburan yang sia-sia di ladang Tuhan. Kesemuanya diperhitungkan Tuhan, akan bertumbuh dan berbuah manis bagi kerajaan sorga. Kami percaya tangan Tuhan akan menghalau bagi kami semua belalang pengerip, belalang pelompat, belalang pelahap dihalau dari hadapan kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan kerelaan hati dan sukacita. Kami perkatakan berkat atas korban persembahan ini, yakni berkat 30 kali, berkat 60 kali, berkat 100 kali. Dan kami bawa korban persembahan ini dengan sukacita dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat memberi. Baptize me. Jesus, imbang kita. Delivered, will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy would give sight to the blind man? Peter, Mary, where's my did son? you know that your baby boy would calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? And when you kiss your little baby, you kiss the face of God.
is heaven's perfect lamb, and the sleeping child you're holding is the great I. Shalom Bapak Ibu Saudara, ada pengumuman tambahan dari proyek gereja kita di Miracle Center, pembangunan tahap pertama, gedung utama, rumah pujian. Puji Tuhan semua pekerjaan masih dapat terus berjalan dengan lancar, sekalipun dengan keterbatasan-keterbatasan. Sehubungan dengan rencana penutupan atap gedung C atau gedung pastoral, yang sudah lebih dari 1 tahun belum tertutup atapnya, kami berdoa jika Tuhan berkenan sebelum hari Natal sudah bisa tertutup atap gedung C, sehingga semua gedung telah tertutup atapnya dan akan memudahkan pekerjaan selanjutnya di tahun 2021. Dan anggaran untuk pekerjaan atap tersebut kurang lebih berjumlah 62 juta rupiah. Dan jika Bapak Ibu Saudara terbeban untuk menopang pekerjaan penutupan atap tersebut, sekiranya saudara dapat membantu untuk menabur dengan persembahan buli-buli yang nantinya akan ditabur dan dicatat di counter buli-buli di depan pintu keluar. Terima kasih atas semua perhatian dan bantuannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Dan untuk seng atap bangunan C Miracle Center taburan buli-buli dari minggu lalu tanggal 20 September sudah terkumpul dari keluarga Bolang Mamangkei berjumlah Rp200.000, dari keluarga Tiwo Worotikan berjumlah Rp100.000 dan dari keluarga Gelan Sayang berjumlah Rp5 juta dan totalnya adalah Rp5.300.000. Haleluya, masih ada sukacita Bapak Ibu Saudara. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pagi menjelang siang hari ini. Haleluya. Dengan senap hati, tubuh jiwa rohku, dan ku menyembahmu. Bagimu segala pujian, bagimu Tuhan, bagimu segala kehormatan, bagimu segala
Ibu Saudara kekasih, terpujilah nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Pulanglah dengan damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari bukalah hatimu, angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Sebagai tanda engkau mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Angkatlah wajahmu dan beri senyummu yang terbaik bagi Tuhan. Dan berkata, terima kasih Tuhan, engkau sungguh sangat baik bagi hidupku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita dan penyertaannya. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan memberkati engkau dan seisi rumahmu dengan anugerah dan kebaikannya. Tuhan akan mengangkat engkau tetap naik menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan menjaga dan menyertai dan melindungi engkau di sekitar rumahmu. Hari ini, terimalah berkatnya, terimalah anugerahnya. Engkau terpelihara dalam tangan Tuhan yang kuat. Terimalah dengan iman berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yakni Allah Israel. Berkat yang sulung, berkat turun-temurun, berkat yang sempurna dan mulia. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan umat Tuhan yang telah menerima berkatnya, bersama-sama kita perkatakan amin. Bagi